Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan lebih jauh, di sini ada Ustadz Haji Muhammad Nur Abdurrahman menuliskan bahwa ada 30 jenis bilangan bulat dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 itu tentang bilangan 1. Kemudian surat At-Taubat ayat 6 tentang bilangan 4 dan bilangan 12. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54 tentang bilangan 6. Kemudian surat At-Talaq ayat 12 tentang bilangan 7. Dan kemudian surat Al-Fajr ayat 2-3 tentang pecahan. Dan ada banyak lagi dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bilangan-bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan buka Al-Qur'annya dan antum lihat isi dari dan makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, berikutnya adalah baru kita bahas materi yang pokok, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat dan lambangnya. Yang pertama, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sebuah bilangan ya yang mulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Titik 3 ini melambangkan ada banyak bilangan yang tak terhingga, yang begitu banyak tidak bisa kita sebutkan. Kemudian penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama kita bahas dulu penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini misalkan sembarang bilangan bulat itu mungkin saja A atau bilangan apakah itu, dan B berlaku. Nah, berlaku ketetapan seperti ini. Min A ditambah B ini sama dengan minnya ini kita taruh di luar, di dalam kurung A dikurang B. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika A itu tadi besar dari B. Kemudian yang kedua, min A ditambah B sama juga dengan B dikurang dengan A. Kapan hal ini terjadi? Jika B itu angkanya lebih besar dari A. Nah, yang ketiga min A ditambah min B. Jadi karena kedua-duanya sudah dapat tanda minnya kita taruh di luar aja, dan kemudian kita tambahkan saja angka-angka yang dalam ini. Tinggal A ditambah B. Ini syaratnya ada jika kedua-duanya negatif. Contoh. Ini dia. Contoh pertama. Min 27 ditambah 12. Nah, ini hampir sama bentuknya seperti ketetapan ini, ya. Maka kita ikut aja. Maka kita tulis aja minnya di luar dikurang 12. Jadi min kita tulis ulang seperti ini. Kemudian 27 dikurang 12, itu jawabannya adalah 15. Sehingga masih tetap kita kurungkan. Nah, baru kita tulis 15. Boleh disingkat saja menjadi 15 ya. Nah, kemudian yang kedua, min 14 ditambah 29. Yang ini hampir sama bentuknya seperti yang kedua ini. Nah, kita tulis aja langsung. Min 29 ini syaratnya 29 kan lebih besar dari ini. Nah, ya udah, min 29 dikurangi aja dengan 14. Dapat hasilnya 15. Ya, mohon maaf, 29 dikurang 14 hasilnya sama dengan 15. Kenapa di sini positif? Karena angka yang besar ini tandanya positif. Kemudian berikutnya lagi, yang ketiga, min 36 ditambah dengan dalam kurung min 58 sama dengan, nah ingat tadi dia berlaku sifat ketetapan yang ketiga ini, tanda kedua-duanya sama-sama negatif. Ya udah, tambahin saja nih yang angkanya, kita tambahin aja 36 ditambah 58, apa hasilnya 94. Karena dua-duanya tanda negatif, tulis saja negatifnya, kasih sini negatif, udah dah dapat 94. Nah, kemudian yang keempat,
yang kita cari sekarang nih berapakah si N ini? Dengan langkahnya gimana caranya? Nih biasanya kalau udah belajar SB itu si 8 pindahkan ke sebelah, si 8 pindahkan ke sebelah, dia negatif menjadi positif. Sehingga dapat hasilnya N, di sini tinggal N aja. Nah 8 kemana larinya? Udah kita pindahin ke sini. Oke. Nah yang ini, bentuk ini udah sama seperti syaratnya ini, ya. Maka kita ikut aja tulis yang seperti contoh nomor 1 tadi. Ya udah, tulis aja minnya depan, ya udah dikurangi aja angkanya saja. 14 dikurang 8, dapat hasilnya 6. Nah kemudian karena ini min, maka sini jadi min. Dapat hasilnya min 6. Nah yang kelima yaitu 10 ditambah dengan N sama dengan min 5. Berapakah N? Nah, di sini tinggal N aja. Si 10-nya kemana? Si 10 sudah kita pindahkan ke sini, ke samping sini. Nah, karena dia positif, jadi menjadi negatif. Nah, kemudian, ya, ingat lagi. Ini tandanya sama maksudnya ya. Tandanya sama, dua-duanya sama. Bisa juga ditulis seperti ini karena dua-duanya sama. Ya udah ditambahin aja. 5 ditambah 10, minnya kita tulis luar. Ini dia, 5 ditambah 10, 15. Nah, tulis aja tandanya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sifat pertamanya apa? A. Sifat komutatif atau dikenal dengan istilah pertukaran. Ini dia maksudnya. Yang pertama, nih, A ditambah B. Nanti hasilnya bakalan sama juga dengan B tambah A. Jadi di sini A dulu sebut duluan, sama dengan ditambah dengan B, sama dengan B ditambah A. Ini namanya komutatif atau pertukaran. Yang B, unsur identitas. Nah, unsur identitas, ya, yang B itu adalah unsur identitas. A ditambah 0 sama dengan A, atau 0 ditambah A sama dengan A. Jadi identitasnya pada penjumlahan adalah 0. 0 ini kalau ditambahkan dengan suatu angka ya tetap menghasilkan suatu angka itu sendiri. Nah, contoh yang ini ya, 0 ditambah A, ya hasilnya ya A, atau A tambah 0 ya hasilnya juga A. Kemudian yang C, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif atau dikenal dengan pengelompokan. Maksudnya ini dikelompok-kelompokkan dia A ditambah B ditambah C. Jadi yang pertama ini dikerjakan dulu A ditambah B dulu berapa hasilnya, kemudian ditambahkan C, bakalan sama hasilnya nanti dengan A ditambah yang di sampingnya ini B ditambah C dulu kita kerjakan, baru kita tambahkan dengan A. Ya. Dan kemudian sifat tertutup. Apa maksud sifat tertutup ini? Jika sembarang bilangan bulat, katanya, ya, jika dioperasikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, kita tahu bilangan bulat itu tadi adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya pada di awal tadi, ya. Antum paham kan? Nah, kemudian berikutnya baru kita masuk contoh soal biar lebih paham. Oke, contoh pertama. 2 ditambah 4 sama juga dengan nanti 4 ditambah 2. Nih, 6. 2 ditambah dengan 4 jawabannya 6. 4 ditambah 2 juga jawabannya 6. Berikutnya lagi. Nah, yang kedua, unsur identitas tadi. 0 ditambah dengan 4 hasilnya 4, atau 4 ditambah 0 hasilnya juga 4. Jadi angka 0 ini adalah unsur identitas pada penjumlahan, karena dia apapun angkanya jika ditambahkan dengan 0 hasilnya angka itu sendiri. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini 2 ditambah 4 ditambah dengan 6 sama juga dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Di sini nih sudah dikurung-kurungkan, artinya kita menggunakan sifat asosiatif. Kita kerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Yang 6 itu bukan yang 6 ini ya, tetapi hasil 2 ditambah 4 ini adalah 6. Mana dia hasilnya? Tuh.
2 ditambah 4 hasilnya 6, ini dia. Dan 6 ini ngikut aja dia terus. Kemudian berikutnya lagi 2 tulis turun. Kita selesaikan 4 ditambah 6 10. Nah, ketika kita tambahkan berikutnya lagi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Dan 2 ditambah 10 adalah 12, ya kan? Sama. Nah, inilah namanya sifat asosiatif, ya. Kemudian untuk contoh di atas, hasil dari operasi bilangan bulat juga bilangan bulat. Sifat yang demikian itu dinamakan sifat tertutup. Nih, 12 bilangan bulat kan yang ada pada garis bilangan? Nah, 4 juga bilangan bulat, 6 juga bilangan bulat. Itulah kenapa dikatakan dia tertutup, karena hasilnya juga bilangan bulat. Oke, next. Berikutnya, pengurangan bilangan bulat. Nah, 1. Pengurangan bilangan bulat. Sembarang bilangan bulat, ya, sembarang artinya sembarang ini terserah, ya, apapun angkanya itu sembarang bilangan bulat A dan B katanya. Berlaku apa nih sifatnya? A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Gitu. Jadi kalau dibuka ini, kalau kita adu tanda min dan positif, tanda positif selalu paling kuat. Jadi kalah tanda tanda negatif paling kuat. Jadi selalu kalah dia tanda positif ini, makanya menjadi seperti ini gitu. Kemudian A dikurang dengan min B. Kalau kita buka nih tanda, maka bertumburanlah kedua tanda ini, berubah dia menjadi tanda positif. Yang kedua, sifat tertutup pada pengurangan juga berlaku. Jadi sifat tertutup pada pengurangan ini juga berlaku, bukan pada penjumlahan saja, pada pengurangan juga berlaku. Nah, contoh, perhatikan contoh bagus-bagus ya. Contoh ke-1. Nih, min 8 dikurang 12. Nah, ingat kata Ustadz tadi, sifat-sifat yang seperti yang sudah pelajari tadi pertama, ya. Karena tanda kedua-duanya adalah negatif, maka udah tinggal tambahin aja kan. Nah, ini berlaku dia nih. Seperti ini soalnya ini contohnya berlaku ya. Nah, dia udah tambahin aja tuh. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Karena dua-duanya negatif, berarti jawabannya negatif 20. Oke, berikutnya contoh kedua. 6 dikurang dalam kurung min 10. Nih, tanda kurungnya ibaratnya kita hapus. Tumburan kan tandanya ini. Ini ada min, ini juga dikurang juga. Itu min sebenarnya. Nah, kalau kita buka tumburan dia. Ketika tumburan, berubahlah tanda negatif ini menjadi positif. Nah, baru kita tambahkan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Nih, contoh ketiga. Contoh ketiga lagi. Min 14 dikurang 15 dikurang dalam kurung min 21 sama dengan, nah, min 14 ya dikurang, nah, ayo min 12 kenapa jadi ditambah? Ingat sifat yang ini nih, seperti yang di atas ini, jadi tambah ya, dikurungkan dia, masukkan dalam kurung. Min 4 ditambah min 15. Nah, sama seperti di atas, ini dia sifatnya, tambah min 15. Nih, loh, kok ini jadi tanda tambah? Nah, ini ketika kita buka tanda kurung, bertumbuhlah kedua tanda ini, berubahlah dia menjadi positif. Nah, ketika udah jadi seperti ini, ingat, antum semua ingat ya, ini udah sama, tandanya sama, cuma yang ini aja, ya udah, tanda ini kita taruh luar, tanda negatifnya itu, tinggal tambahin deh angka 14 dan 15, ketemu hasilnya 14 ditambah 15 hasilnya 29 karena dia min. Sini tambah 21. Oke. Jadi min 29 ditambah 21. Nah, tandanya ini kembali lagi nih, ini. Ayo seperti di mana? Seperti contoh pada yang sebelumnya. Kalau tandanya berbeda, ya udah. Nih, lihat yang sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya, makanya jadi seperti ini. Tinggal dikurangi aja 29 dikurang 21, dapat hasilnya 8 karena dia min, makanya sini sama dengan min 8 ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita masuk perkalian bilangan bulat ya. Nah, perkalian bilangan bulat. Untuk sembarang juga, artinya sembarang bilangan bulat
A dan B berlaku katanya. A dikali min B sama dengan min AB. A min A dikali B sama dengan min AB. Nah, ini syaratnya khusus perkalian dan pembagian. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Nah, ini lihat nih, tandanya berbeda kan ini sama ini. Nah, ini ada positif di sini, ini ada negatif ya, pasti jawabannya negatif. Nah, berikutnya lagi yang kedua. Nih, A dikali B sama dengan AB. Min A dikali min B sama dengan AB. Nih, khusus perkalian dan pembagian jika tandanya sama maka hasilnya positif. Mana tandanya sama? Di sini positif, di sini juga positif. Dah, hasilnya sama. Kemudian ini juga sama-sama negatif, ya hasilnya positif. Nah, kalau tandanya perkalian angkanya itu ya terserah angkanya berapa. Kalau sama-sama negatif seperti ini ya hasilnya positif. Kalau sama-sama positif hasilnya tetap positif. Kemudian 0 dikalikan dengan A sama dengan A dikali 0, jawabannya 0. Jadi maksudnya itu angka apapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian berikutnya lagi, ada bawahnya lagi, 1 dikali B sama dengan B dikali 1 sama dengan B. Jadi angka berapapun dikalikan dengan 1, jawabannya pasti angka itu. Nah, misalkan B dikali 1 ya B, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita masukkan ke contoh. 1. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Min 4 dikali 2 juga min 8. Yang ketiga, 8 dikali 2 sama dengan 16. Min 8 dikali min 2 sama dengan 16. Di contoh 5 maksudnya 0 dikali 4 jawabannya 0. 1 dikali 4 jawabannya 4. Nah, yang di sini tadi kenapa? Ayo, yang di atas nih. Karena syaratnya ingat, khusus perkalian dan pembagian jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ya, tandanya berbeda, jadi jawabannya pasti negatif. Yang contoh yang keempat dan 3 dan 4, ini dia. Oke, khusus perkalian dan pembagian juga jika tandanya sama jawabannya pasti positif. Nggak usah diragukan lagi ya, pasti positif. Yang di bawahnya ini adalah perkalian dikalikan dengan 0, jawabannya pasti 0. Kemudian 1 ya dikalikan dengan angka 4, ya udah tetap hasilnya 4. Angka berapapun dikalikan dengan 1, hasilnya pasti angka itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan kepada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Contoh di sini min A dikalikan dengan B sama juga dengan ditukarkan pertama ini menjadi B dikali dengan min A. Lihat posisinya bertukar semua. Nah, dan seterusnya di bawah juga sama bertukar semua posisinya. A dikali min B sama juga dengan nanti min B dikali A. A dikali B sama dengan B dikali A. Min A dikali min B sama dengan min B dikali min A. Yang kedua, itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Ini dia. A dikali B dikerjakan dulu baru dikalikan ke C. Sama juga dengan nanti A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Dan sama hal juga dengan di bawah ini. Dan kemudian yang ketiga, sifat distributif atau sifat penyebaran. Ya, ini dia. A dikalikan, walaupun tidak ada tanda kali di sini tetap dibaca dikali. A dikali dengan B tambah C sama dengan A dikalikan dengan B. A kemudian pertama A dikalikan dengan B. Sini tanda tambah ya, ini dia, ini tanda tambah. A dikalikan dengan C. Nih tambah dengan A kali dengan C. Nah, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Nih, contoh yang pertama. Min 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Sifat pertukaran namanya komutatif. Yang kedua, 2 dikali 3, ini dia, 2 dikali 3 dikalikan dengan 4. Sama halnya dengan nanti 2 dikali dengan 3 dikali dengan 4. Kita perhatikan. Nih, 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 diturunkan ke bawah sama halnya dengan 2. Turunkan, kemudian 3 dikali 4, 12. Baru 6 dikali 4, nanti jawabannya nanti ada di bawah,
2 dikali 12 juga ada di bawah, yaitu 24. Yang seperti ini namanya sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif, yaitu ini dia 2 dikalikan dengan 4 ditambah 3, ya. Menjadi seperti ini, ya. Dijabarkan 2 dikali 4, ini dia 2 kali 4. Kemudian ditambahnya dari mana? Karena di dalam kurung tanda tambah ini, maka ditulis tanda tambah. 2 dikali 3, maka ditambah dengan 2 kali 3. Ini hasilnya. 2 dikali 4 adalah 8, ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya kita tambah 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ini disebut sifat distributif. Oke, kita lanjutkan. Pembagian bilangan bulat. Nah, apa itu pembagian bilangan bulat? Nah, pembagian bilangan bulat ya adalah pembagian. Nah, dia pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi, pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Nah, seperti ini. P dibagikan dengan Q sama dengan R. Jika dan hanya jika katanya. R dikalikan dengan Q sama dengan P. Operasi kebalikan. Nah, operasi kebalikan ini disebut juga dengan perkalian. Kemudian, perhatikan sifat pembagian. Yang pertama, A dibagi dengan min B sama dengan min N. Kemudian, min A dibagi min B sama dengan min N juga. Dan di bawahnya lagi, A dibagi dengan B sama dengan N. Kemudian, min A dibagi min B juga N. Dan terakhir di bawah, ya, yang di bawah ini, B dibagi 1 sama dengan B, dan 0 dibagi dengan A sama dengan 0. Jika A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Maksudnya tidak terdefinisi itu tidak bisa diselesaikan. Nah, ini yang pertama, ingat tadi juga sudah kita bahas, ya, tanda yang seperti ini khusus perkalian dan pembagian. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ini tandanya berbeda. Nah, ini positif di sini negatif. Hasilnya pasti negatif, ya. Begitu juga yang di bawahnya, berikutnya. Ini dia. Jika tandanya sama, di sini sama-sama positif, di sini juga positif, sini negatif kan sama-sama negatif. Jika dibagikan, hasilnya pasti positif. Ingat kata kuncinya, jika tandanya sama, maka hasilnya positif, ya. Jika tandanya beda, hasilnya negatif. Ingat, ini khusus perkalian dan pembagian dan tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih paham, kita perhatikan contoh. Ini dia contoh. Oke, contoh pertama. 24 dibagi min 4. Jawabannya sama dengan min 6. 2 min 12, ya. Ini dia. Min 12 dibagi dengan 3, jawabannya min 4. 32 dibagi dengan 4 sama dengan 8. Yang keempat, min 12 dibagi dengan 4, jawabannya 3. Nah, dari sini sudah kelihatan jika tanda pembagiannya berbeda, di satunya tanda positif dan yang satu tanda negatif, jawabannya pasti negatif. Nah, begitu juga dengan ini. Satu negatif, satu positif, jawabannya negatif. Nah, kalau tanda yang sama, sama-sama positif, jawabannya positif. Tanda yang sama, seperti dua-duanya negatif, jadi jawabannya pasti positif. Ingat ya, kata kuncinya ini. Kalau tandanya berbeda, jawabannya negatif. Ingat? Ya, sekali lagi, diingatkan lagi. Kalau tandanya berbeda, jawabannya negatif. Kalau tandanya sama, maka jawabannya positif. Nah, paham semuanya? Oke, kita lanjutkan. Operasi hitung campuran. Yang dimaksudkan operasi hitung campuran di sini itu adalah ada tanda kali, ada tanda bagi,
ada tanda tambah, ada tanda kurang dalam satu buah operasi atau satu buah soal. Ini dia. Saya jelaskan dulu satu-satu ya. Oke, ada yang utama, kedua, akhir. Nih contohnya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya di bawah. Kita lihat dulu, bagus-bagus. Kenapa Ustadz bikin utama di sini? Kenapa dia Ustadz bikin utama? Jadi ketemu nanti dalam soal itu ada tanda kurung seperti ini ya. Maka diutamakan kerjakan yang di dalam kurung tersebut. Ya. Dan kemudian baru kerjakan yang tingkatan kedua. Ya ini sesudah nggak ada yang dikurung, baru kerjakan ini lagi. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi, baru yang terakhir itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih paham, kita perhatikan contoh di bawah ini. Ini dia. Contohnya, contoh pertama, 27 ditambah 28 dikali 3. Nah, ingat, apakah ditambah dulu atau dikalikan dulu? Nah, kita perhatikan ini bagian yang kita buat punya nih, Ustadz bikin segitiga terbalik ya, atau piramida terbalik. Tanda tambah dan tanda kali. Siapakah yang berada di posisi yang paling atas? Yaitu tanda kali. Maka kerjakan utama terlebih dahulu perkalian. Nah, begitu juga dengan di bawah nanti. Akan kita bahas pada contoh ini dia. Oke, ini jawabannya ya. Ini berarti tanda kali kita kerjakan terlebih dahulu. Makanya 3 dikalikan dengan, nah, ini selesaikan dulu ya. Nah, 28 dikali 3 hasilnya 84. Nah, untuk 27 ini kita pindahkan saja dia ke sini dulu. Nah, baru ditambahkan sama dengan 84, dapat hasilnya 111. Nah, kemudian di sampingnya bawah ini lagi, di sini ada tanda kali, tanda tambah, tanda bagi. Nah, di sini kita lihat bagus-bagus, ternyata tanda kali dan tanda bagi dua-duanya berada di posisi kedua yang paling atas ya. Maka dikerjakan itu terlebih dahulu. Kita kerjakan ini terlebih dahulu. Jadi gimana caranya? Iya, kita kerjakan aja lagi. 5 dikali 12. Berapa hasilnya 5 kali 12? Iya, jawabannya adalah 60. Nah, 60 karena di sini adalah tanda tambah, ya kita bikin tanda tambah di sini nih. Kemudian berikutnya lagi. 32 dibagi min 8. Nah, ingat kasus tadi? Pembagian jika tandanya berbeda pasti jawabannya negatif. Ini dia negatif. Kemudian kita ingat aja lagi. 3 dibagi 8 hasilnya 4. Tinggal kasih min lagi. Dah, selesai. Nah, di sini tidak ada tanda yang lain lagi, cuma tanda tambah. Ya sudah, kita selesaikan aja lagi. 60 ditambah min 4. Ingat, tandanya berbeda. Nah, udah kita bahas pada penjumlahan tadi. Hasilnya tinggal kita lakukan aja. 60 dikurang 4, jawabannya 56. Nah, yang ketiga kita menemukan kurung. Nah, seperti ini. Berarti utamakan. Apa kata tadi? Yang pertama syaratnya, jika ketemu kurung, kerjakan yang di dalam kurung. Baik itu tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, atau tanda bagi. Siapa yang berada dalam kurung, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Seperti kasus contoh yang nomor 3 ini. Nah, kemudian maka dia jawabannya 30 dikurang 15. Kerjakan dulu, dapat hasilnya 15. Nah, kita tulis ulang. 15 dan 3 kita tulis ulang di sini. Ini tanda bagi, tetap tanda bagi. Kemudian yang ini 36 bisa langsung kita kalikan dengan 2 karena posisinya di kedua. Makanya 2 dikali 36 sama dengan 72, tulis langsung 72. Tanda tambahnya dari mana? Dari sini asalnya. Ya. Baru berikutnya kita selesaikan, dapat hasilnya. Oke. Ini untuk antum di rumah ya. Berapa hasilnya? Antum kerjakan sendiri. 15 dibagi dengan 3 ditambah 72. Insya Allah bisa ya. Antum kerjakan soal nomor 3. Oke, berikutnya contoh kedua. Nah, contoh kedua, 23 dikurang 10 ditambah 15 sama dengan 13 ditambah 15. Kenapa jadi seperti ini? Ingat, tanda tambah dan tanda kurang ini sama-sama berada di posisi terakhir. Jadi siapa yang muncul duluan di soal itu yang kerjakan
Itu yang dikerjakan pertama kalinya. Sekarang, yang muncul duluan pada soal adalah tanda kurang, maka kita kurangi aja dulu. 23 dikurang 10, jawabannya 13. Nah, 13 baru kita tambahkan dengan 15, dapat hasilnya 28. Contoh kedua, 30 ditambah 12 dikurang 15. Ingat, sama halnya dengan nomor 1, berarti tanda tambah muncul duluan, maka kita tambahkan 30 ditambah 12 sama dengan 42. Kemudian baru langkah berikutnya dikurangi dengan 15. Ketika dikurangi dengan 15, 42 dikurangi 15, dapat hasilnya 27. Nah, yang ketiga, contoh ketiga, perhatikan bagus-bagus ya. Contoh ketiga, 24 dibagi 6 dikali 10. 24 dibagi 6 dikali 10. Apakah dikali atau dibagi terlebih dahulu? Kita lihat. Ya, siapa yang muncul duluan, itu yang kerjakan. Berarti dibagi. 24 dibagi 6, jawabannya 4. Baru dikalikan dengan 10. Dapat hasilnya 40. Yang keempat, ini dia yang keempat. Ini 12 dikali 3 dibagi 6. Yang mana kita kerja terlebih dahulu? Yang pertama kali muncul, yaitu dikali. Dikali 12 dikali 3. Kenapa dikali dulu? Karena tanda kali dan tanda bagi sama dengan seperti di atas. Kedua-duanya berada posisi kedua. Ya, sama-sama kuat istilahnya. Jadi siapa yang muncul duluan di soal, itu yang dikerjakan. Makanya 12 dikali 3 sama dengan 36. Nanti hasilnya baru dibagi dengan 6. Tulis 6 lagi di sini. 36 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Nah, paham semuanya? Oke, biar lebih paham, antum pelajari lagi semuanya, diulang-ulangi video Ustadz. Dan semoga antum sudah jadi anak-anak soleh. Insya Allah bisa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti pelajari lagi soal-soal dan lihat buku-buku dan dipelajari lagi banyak soal dan internet lainnya. Lebih dan kurang Ustadz mohon dimaafkan. Ustadz tutup pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.